warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mohon izin bersama 3 rekan saya juga, ada Mufliha Ulia dari UM Malang, kemudian Ahmad Jalani Yusri juga dari UI Malang, dan Mas Muhammad Altaf Rezayan dari UI Malang juga. Di sini kami meneliti tentang implikasi relasi Kerajaan Goa Makassar dan Bima Bojo terhadap pembentukan bahasa daerah Bima. Jadi ada hal yang melatar belakangi kenapa kami mengangkat penelitian ini. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa itu sendiri dia bersifat dinamis, artinya tidak ada bahasa yang lahir secara murni. Oleh karena itu banyak bahasa yang kemudian saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kemudian di sini juga ada hubungan yang erat antara Kerajaan Makassar dan Kerajaan Bima. Selanjutnya, kemudian di sini ada perbedaan bahasa. Terjadinya perbedaan bahasa ini yang mengharuskan pelaku yang terlibat dalam komunikasi tersebut harus menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Artinya ketika seseorang itu berinteraksi tapi bahasanya itu berbeda, artinya harus mengucapkan bahasa yang bisa dimengerti oleh dua komunitas tersebut, sehingga dari hal tersebut lahirlah bahasa-bahasa yang baru atau yang bisa dimengerti. Kemudian dari adanya perbedaan bahasa muncul permasalahan dalam proses komunikasi, yaitu tadi ada 3 hal. Yang pertama yaitu adanya percampuran kedua unsur atau kaidah bahasa antar keduanya, kemudian menghapus salah satu di antaranya, kemudian mengadopsi bahasa satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada pergesekan budaya, adanya pergesekan budaya atau interaksi yang berlangsung secara terus-menerus sehingga melahirkan percampuran bahasa di antara keduanya, seperti itu. Kemudian rumusan masalah, bagaimana relasi Kerajaan Goa Makassar dan Bima Bojo. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi relasi Kerajaan Bima Bojo dan Goa Makassar terhadap pembentukan bahasa daerah Bima. Jenis penelitian yang kami lakukan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, kemudian sumber datanya itu adalah hasil telah kajian historis dan juga wawancara dengan ahli sejarawan Bima, linguistik Bima, dan juga mahasiswa Makassar dan juga mahasiswa Bima yang tinggal di Makassar. Kemudian data hasil wawancara dari tokoh linguistik di Bima dan Makassar itu ada dari budayawan dan sejarawan Bima, ada dari ahli aksara Bima, ada dari budayawan dan sejarawan Makassar. Kemudian ada juga dari 10 mahasiswa Makassar dan 10 mahasiswa Bima yang tinggal di Makassar, seperti itu. Kemudian pengorohan data itu dihasilkan dari dokumentasi dan kajian historis terhadap arsip-arsip sejarah dan juga hasil wawancara. Teknik analisis data yang kami lakukan ada teknik transkrip hasil wawancara, kemudian memilih data sesuai dengan klasifikasi data tersebut, kemudian menganalisis data dan mengacu pada teori linguistik, kemudian melakukan interpretasi atau pemaparan hasil data tersebut. Kemudian berdasarkan telah historis, kami menemukan terdapat 3 bentuk relasi antara Kerajaan Goa Makassar dan Kerajaan Bojo Bima. Yang pertama yaitu relasi ekonomi, yang dimana Kerajaan Bima dan Kerajaan Makassar melakukan hubungan dalam hal perdagangan. Kemudian yang kedua adalah sosial politik, yang dimana Kerajaan Bima dan Kerajaan Makassar menjadi sekutu kerajaan. Kemudian relasi sosial dan politik tersebut kemudian diperkuat dengan hubungan perkawinan. Dari saking kuatnya hubungan perkawinan ini, pada saat terjadinya perjanjian pengayaan yang dilakukan oleh VOC dan Kerajaan Goa Makassar, yang mengharuskan Kerajaan Goa Makassar itu harus melepaskan kerajaan sekutunya itu. Nah, salah satunya itu tadi Bima. Tetapi karena eratnya hubungan kedua kerajaan tersebut, mereka tetap melakukan hubungan atau menjalin hubungan yang baik, seperti itu. Kemudian temuan dan pembahasan. Di sini kami menemukan
20 kosakata bahasa daerah Bima dan kosakata bahasa daerah Makassar yang memiliki kemiripan. Kemudian kami menelaahnya dari 4 unsur linguistik, makrolinguistik, mikrolinguistik, mohon maaf salah penyebutan. Di sini ada, mohon maaf mungkin selanjutnya. Di sini ada aspek fonologi. Di sini ada unsur artikulasinya, yaitu dari bunyi vokal, yang dimana kalau bahasa Bima penyebutan huruf vokalnya itu glotal. Misalnya contoh bahasa Bima lampa. Nah, sedangkan bahasa Makassar dia ada sentakan seperti lampa, ada sentakan seperti itu. Begitu juga dan seterusnya. Kemudian vokal panjang. Bahasa Bima dia tidak mengenal vokal panjang pada pada dua suku kata atau lebih sebelum suku kata terakhir. Sedangkan bahasa Makassar dia mengenal vokal panjang pada suku kata sebelum suku kata terakhirnya. Misalnya contoh bahasa Bima dia tidak mengenal vokal panjang, contoh kadera tidak mengenal vokal panjang. Sementara bahasa Makassar dia mengenal vokal panjang, contoh kadera, seperti itu. Mohon maaf, lanjut. Kemudian bunyi konsonan. Bahasa Bima dia tidak mengenal huruf konsonan. Kemudian bahasa Makassar dia mengenal huruf konsonan. Contoh di Bima bahas dae, yang aslinya itu adalah bahasa diambil dari bahasa Makassar dae, tapi karena bahasa Bima tidak mengenal huruf konsonan, artinya dia disebut dae, seperti itu dan seterusnya. Kemudian intonasi. Bahasa Bima dia intonasinya tidak mengenal intonasinya untuk bahasa Bima dia tidak mengalami sentakan, tekan penekanan, dia tidak mengalami penekanan. Sementara bahasa Makassar dia mengalami penekanan. Contoh pada kata pelulu. Bahasa Bima pelulu, artinya dia tidak ada penekanan di situ. Sedangkan di bahasa Makassar dia mengalami penekanan. Contoh palulu, seperti itu. Selanjutnya, kemudian dari segi morfologi, di sini ada proses morfofonemik asimilasi yang terjadi antara bahasa Makassar dan bahasa Bima. Karena bahasa Bima tidak mengenal huruf konsonan dan hingga akhirnya pengucapan dari kata kodok menjadi kodok, artinya disesuaikan. Ada asimilasi morfofonemik di situ. Contoh bahasa Makassar kodong, kemudian diasimilasi dari segi morfofonemik itu menjadi kodok, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada perubahan makna. Pada bahasa Makassar, kata daeng dia hanya bergerak kebangsawan. Sementara di Bima dia bisa juga berarti atau maknanya itu layang, seperti itu. Kemudian dan seterusnya, perluasan makna. Perluasan makna di sini, lalu kalau di Makassar dia hanya bermakna lewat atau saja. Sementara lalu di Bima dia bisa berarti lewat, matang buah itu, kemudian saja. Itu ada perluasan makna ketika dia diserap ke dalam bahasa Bima, seperti itu. Kemudian dari segi pragmatik, di sini unsur pragmatik yang terjadi antara bahasa Bima dan bahasa Makassar dari segi deksisnya, yaitu deksis persona. Bahasa Bima, bahasa Makassar di situ ada daeng yang berarti sebuah gelar kebangsawan, bisa juga disebut sebagai kakak.
bisa juga sebagai penyebutan kehormatan atas prestasi. Kemudian di Bima dia disebut diartikan sebagai gelar kebangsaan dan juga ayah. Kemudian Puang juga, Puang di Makassar dia berarti gelar kebangsaan, sementara di Bima dia bisa berarti gelar kebangsaan atau ayah. Di sini terjadi proses desis persona ketika dia diserap ke dalam bahasa Bima, ada penyebutan ayah tersebut dan Puang. Demikian presentasi penelitian kami. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kerajaan Bima dan kerajaan Makassar telah menjalin hubungan sejak abad ke-15, dan hubungan-hubungan tersebut, bentuk-bentuk daripada hubungan tersebut tadi adalah bentuk hubungan ekonomi, bentuk hubungan sosial politik, dan bentuk hubungan perkawinan. Dan dari bentuk hubungan tersebut melahirkan pengaruh terhadap pembentukan bahasa daerah di Bima sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Terima kasih.